warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tema tentang cluster analisis partitional clustering. Perkenalkan, nama saya Ranafis Nugraha dengan NPI 14622000146. Perkenalkan, nama saya Prayasti Dwi Piliana, NIM 14622000149. Perkenalkan, nama saya Rania Junawadila dengan NIM 14622000151. Perkenalkan, nama saya Ananda Oktavian Mandani dengan NIM 14622000152. Perkenalkan, nama saya Mufti G. Satriawan, NIM 14622000153. Untuk penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Dipersilakan. Capaian pembelajaran. Mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan pengertian dan aplikasi dari analisa cluster, memahami dan menyebutkan tipe-tipe cluster dan teknik clustering, mengetahui dan memahami algoritma clustering, mendemokan proses clustering untuk menyelesaikan permasalahan. Algoritma clustering ada dua, yaitu Cummins dan variansianya, dan hierarchical dan clustering. Cummins clustering, pendekatan partitional clustering. Tiap cluster dihubungkan dengan sebuah centroid atau titik pusat. Tiap titik ditempatkan ke dalam cluster dengan centroid terdekat. Jumlah cluster K harus ditentukan. Algoritma dasarnya sangat sederhana, yaitu 1. Pilih K titik sebagai centroid awal. Yang kedua, ulangi. Yang ketiga, bentuk K cluster dengan menempatkan semua titik yang terdekat. Yang keempat, ulangi perhitungan centroid dari tiap cluster. Yang kelima, sampai centroid tidak berubah. Next. Basic Cummins clustering. Yang pertama ada inisialisasi awal, yaitu secara acak pilih K centroid awal dari centroid 1, centroid 2, sampai centroid K. Centroid adalah representasi pusat dari setiap cluster. Yang kedua, ada langkah penugasan cluster atau cluster assignment step. Untuk setiap data XJ dalam dataset D, hitung jarak dari XJ sampai cluster 1, cluster I, antara XJ dengan semua centroid cluster I untuk I sama dengan 1 sampai K. Yang B, tetapkan XJ ke centroid terdekat, yaitu cluster CI dengan nilai minimum jarak. Yang ketiga, ada rekomputasi recentroid. Untuk setiap cluster CI, memperbarui posisi centroid I dengan menghitung rata-rata semua data XJ yang ada di cluster CI. Di sini CI adalah jumlah data semua data dalam cluster CI. Yang keempat, ada kondisi konvergensi. Hitung perubahan pada centroid, yaitu sigma centroid I min centroid I, di mana centroid I adalah centroid yang diperbarui. Jika perubahan ini kurang dari nilai toleransi tertentu, maka algoritma berhenti. Jika tidak kembali ke langkah 2. Next. Basic Cummins clustering, misalkan data X2, 3, 4, sampai 30 akan dibagi dalam dua cluster K sama dengan 2. Dipilih dua inisial centroid, yaitu clustering 1 sama dengan 2 dan clustering 2 sama dengan 4, dan menggunakan ukuran city block distance. Hitung distance setiap X dengan city block. Baris X adalah penjumlahan menunjukkan data input X yang dihitung jaraknya terhadap centroid 1 dan centroid 2. Baris dari X sampai centroid pertama merupakan jarak setiap data X terhadap pusat cluster centroid pertama. Semakin kecil nilainya, semakin dekat data tersebut ke pusat cluster 1. Baris X dari centroid kedua menunjukkan jarak data X terhadap pusat clustering 2, sama seperti X dari centroid 1, nilai yang lebih kecil menunjukkan kedekatan data dengan centroid 2. Baris minimum dari X centroid 1
dan X sentroid 2. Di sini ditentukan klaster mana yang lebih dekat dengan data X berdasarkan jarak minimum antara jarak X ke clustering 1 dan jarak X ke clustering 2. Jika nilai dari jarak X ke sentroid 1 lebih kecil, maka data X dimasukkan ke cluster C1. Sebaliknya, jika dari jarak X ke sentroid 2 lebih kecil, data X masuk ke cluster C2. Contoh interpresentasi untuk X sama dengan 2, dari X ke sentroid 1 sama dengan 0, dan X dari sentroid 2 sama dengan 2, sehingga minimum data X dari sentroid 1, data X sama dengan 2, dimasukkan ke cluster C1. Untuk X sama dengan 2, dari X ke sentroid 1 sama dengan 8, dan X dari sentroid 2 sama dengan 6, sehingga minimum sama dengan jumlah minimum data X dari sentroid 2, data X sama dengan 10, dimasukkan ke cluster 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk interaksi 1, tempatkan titik data dengan jarak terdekat ke pusat cluster. Untuk C1 sama dengan 2,3, itu C2 4, 10, 11, 12, 20, 25, 35. Update pusat cluster. Untuk mu1 sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Untuk mu2 atau sentroid 2 sama dengan 4 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 20 tambah 25 ditambah 35 dibagi 7 sama dengan 16,7. Untuk iterasi 2 itu pada data 2 hitung jarak antara X dengan sentroid 1. 2 dikurangi 2,5 hasilnya 0,5. Kemudian pada sentroid 2 dikurangi 16,7 sama dengan 14,7. Nah, untuk menghitungnya itu nilai mutlak dari data X dikurangi sentroid. Jadi misal contoh 2 dikurangi 16,7, itu aslinya min 14,7. Jadi karena nilai mutlak maka menjadi 14,7. Untuk data X sentroid satunya 0,5, kemudian sentroid 2-nya 13,7. Untuk data 4 sentroid satunya 1,5 dan sentroid 2 12,7. Untuk nilai minimum pada data 2 itu terdapat pada C1 atau sentroid 1. Kemudian yang ketiga pada C1, kemudian keempat C1. Nah, pada data 10 itu terdapat pada C2 karena nilai minimumnya pada sentroid 2. Kemudian 11 C2, dan 12 C2, 20 C2, 25 C2, dan 35 C2. Tempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat cluster. Untuk C1-nya 2, 3, dan 4. Untuk C2 10, 11, 12, 20, 25, 35. Update pusat clusternya untuk sentroid 1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3 sama dengan 3. Untuk sentroid 2 sama dengan 10 tambah 11 tambah 12 tambah 20 tambah 25 tambah 35 dibagi 6 sama dengan 18,8. Untuk iterasi 3 pada data yang pertama, data 2 itu sentroid nomor 1 itu 1 dengan 2 dikurangi 3 sama dengan 1. Untuk sentroid 2 dikurangi 18,8, hasilnya 16,8. Itu data yang ketiga, hasilnya 0. Untuk sentroid 2-nya 15,8. Untuk data 4, sentroid 1-nya hasilnya 1, dan sentroid 2 hasilnya 14,8. Kemudian cari nilai minimum pada data 2, yaitu terdapat pada sentroid 1, yaitu C1. Untuk data 3 pada C1, data 4 C1, data 10
C1, kemudian data dengan nilai 11 itu nilai minimumnya terdapat pada C2 karena nilai yang terkecil terdapat pada sentroid 2. Kemudian yang ke-12 nilai minimumnya pada C2 20 C2, kemudian 25 pada C2 juga, dan 30 C2, 35 C2. Itu iterasi ketiga, tempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat klaster. Itu C1 sama dengan 2, 3, 4, dan 10. Itu C2, 11, 12, 20, 25, 35. Nah, kemudian update pusat klasternya untuk sentroid 1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 10 dibagi 4 sama dengan 4,75. Itu sentroid 2, 11 tambah 12 tambah 20 tambah 20 tambah 25 tambah 35 dibagi 5 sama dengan 20,6. Untuk pembagian itu kayak pembagian 4 itu diperoleh dari banyak data pada C1. Untuk yang dibagi 5 pada sentroid 2 terdapat 5 banyak datanya. Kemudian pada iterasi 4 untuk data 2 sentroid 1 2 dikurangi 4,75 hasilnya 2,75. Untuk sentroid 2 hasilnya 18,6. Untuk data 3 sentroid 1-nya 1,75 dan sentroid 2-nya 17,6. Untuk data 4-nya sentroid pertama 0,75 dan sentroid 2-nya 16,6. Nah, untuk nilai minimumnya pada data 2 dapat pada C1, untuk 3 terdapat pada C1, nilai minimum pada 4 C1, kemudian yang ke-10 juga C1, 11 C1, 12 C1. Nah, untuk 20 terdapat nilai minimumnya terdapat pada sentroid 2, berarti termasuk C2. Kemudian untuk X25 pada C2 dan 35 pada C2. Kemudian tempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat klaster. Itu C1 sama dengan 2, 3, 4, 10, 11, 12, dan C2, 20, 25, dan 35. Kemudian update pusat klasternya. Untuk sentroid yang pertama, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 10 tambah 11 tambah 12 dibagi 6, penjelasannya sama dengan 7. Kemudian sentroid 2 sama dengan 20 tambah 25 ditambah 35 dibagi 3 sama dengan 26,7. Nah, kemudian iterasi 5 pada data 2, pada yang pertama dengan nilai 2, itu sentroid pertamanya yaitu 2 dikurangi 7 sama dengan 5. Untuk sentroid 2-nya 2 dikurangi 26,7, hasilnya 24,7. Kemudian yang ketiga, sentroid 1-nya hasilnya 4, terus sentroid 2-nya 23,7. Itu yang data nilai 4, sentroid 1-nya nilainya 3, untuk sentroid 2 22,7. Untuk mencari nilai minimum pada data 2 terdapat pada C1. Itu data 3 terdapat C1, yang 4 C1, 10 C1, 11 C1, 12 C1, kemudian 20 pada C2 karena nilai minimum pada sentroidnya berada di 2, kemudian 25 C2 dan 35 C2. Kemudian tempatkan titik-titik data dengan cara terdekat ke pusat klaster. Untuk C1 sama dengan 2, 3, 4, 10, 11, dan 12. Untuk 20, untuk C2 sama dengan 20, 25, 35. Nah, kemudian update pusat klasternya untuk sentroid 1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 12 dibagi 6 sama dengan 7. Kemudian sentroid 2-nya 20 ditambah 25 ditambah 35 dibagi 3 sama dengan 26,7. Nah, prosesnya berhenti karena pusat klaster tidak berubah atau convergent, dan hasil clustering adalah hasil dari iterasi 5. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjut, Zat.
Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Sebuah himpunan dua dimensi X sama dengan 6,3, 12,4, 18,10, 24,11, 30,12, 42,20, 48,25. Bangun dua buah klaster dengan menempatkan tiap titik ke sentroid terdekat dengan menggunakan intensity block distance. Dengan sentroid mula-mula μ1 sama dengan 18,2, μ2 sama dengan 45,0, 10. Untuk yang distance 1, yang titik X 6,3, maka hasilnya 6 itu X-nya, 18 itu distance 1, maka 6 min 18 ditambah 3 min 2 sama dengan 13. Lalu untuk yang 12,4, distance 1 hasilnya 8, 18,10 hasilnya 8, 24,11 hasilnya 15, 30,12 hasilnya 22, 42,20 hasilnya 42, 48,25 hasilnya 53. Lalu untuk distance 2, maka yang 6,3 hasilnya 46, yang 12,4 hasilnya 39, 18,10 hasilnya 27, 24,11 hasilnya 22, 30,12 hasilnya 17, 42,20 hasilnya 13, lalu 48,25 hasilnya 18. Selanjutnya min. Maka yang 6,3 hasilnya C1, soalnya nilai minimum lebih dekat dengan C1. Lalu yang 12,4, C1, 18,10, C1, 24,11, C1, 30,12, C2, 42,20, C2, 48,25, C2. Lanjut. Jadi, untuk yang C1 sama dengan 6,3, 12,4, 18,10, 24,11. C2 sama dengan 30, 12, 42,20, 48,25. Untuk maka ditentukan X1 sama dengan 6 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 24 dibagi 4. 4 itu banyak datanya, maka hasilnya 15. X2, 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 11 dibagi 4 sama dengan 7. Maka hasilnya distance 1 sama dengan 15,7. Untuk selanjutnya X1 sama dengan 30 ditambah 42 ditambah 48 dibagi 3, 3 banyaknya datanya sama dengan 40. X2 sama dengan 12 ditambah 20 ditambah 25 bagi 3 sama dengan 19. Untuk distance 2 sama dengan 40,19. Next. Coming cluster detail. Mula-mula sentroid dipilih secara acak, klaster-klaster dihasilkan satu persatu, lalu sentroid secara khusus merupakan nilai rata-rata min dari titik-titik dalam klaster tersebut. Yang ketiga, kedekatan diukur dengan Euclidean distance, quotient similarity, correlation, dan lain-lain. Cummings akan berhenti jika memenuhi kondisi konvergen. Lalu, kelima, kompleksitas algoritma ini adalah O, N kali K kali I kali D. N sama dengan jumlah titik, K sama dengan jumlah klaster, I sama dengan jumlah iterasi, D sama dengan jumlah atribut. Next. Ini adalah titik awal di mana datanya masih data asli belum dikelompokkan. Next. Lalu yang optimal. Optimal ini data dikelompokkan menjadi 3. Sesuai dengan polanya masing-masing. Untuk yang suboptimal
optimal data dibagi menjadi 3 dan hasilnya tidak sesuai dengan pola dan kelihatan tidak seimbang. Lanjut. Untuk yang iteration 1 ini adalah data dipilih acak dan data dikelompokkan menjadi 3, lalu ada plus ini adalah titik pusat. Lanjut. Setelah data dikelompok, untuk yang kedua, datanya setelah dikelompokkan, datanya sudah mengikuti pola masing-masing. Lanjut. Untuk yang ketiga ini adalah datanya sudah semakin kelompok dan polanya lebih stabil. Lanjut. Untuk yang keempat, titik pusatnya sudah mendekati titik final atau mendekati posisi finalnya. Lanjut. Untuk yang kelima ini sudah optimal dan sudah mengikuti polanya. Lanjut. Untuk yang keenam ini sudah mencapai posisi stabil dan sudah mengikuti pola dan datanya dikelompokkan menjadi 3. Lanjut. Jadi untuk yang iterasi 1, maka data dipilih acak dan dikelompokkan menjadi 3, lalu tanda plus ini titik pusat atau sentroid. Lalu untuk yang kedua, data dikelompokkan sudah mengikuti polanya, sudah mulai mengikuti pola. Untuk yang ketiga, polanya lebih stabil. Yang keempat, titik pusatnya sudah mendekati final. Lalu yang kelima, titik pusatnya sudah mendekati optimal. Lalu yang keenam, sudah optimal dan sudah sampai final. Datanya juga sudah dikelompokkan menjadi 3. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, evaluasi K-means cluster. Ukuran paling banyak digunakan adalah sum of square error, SSE. Untuk setiap titik error merupakan jarak ke klaster terdekat. Ini yang dimaksud itu, setiap titik dapat dihitung errornya sebagai jarak ke sentroid pusat klaster terdekat. Yang kedua, untuk mendapatkan SSE kuadrat error dan jumlahkan, bisa menggunakan rumus seperti berikut. Untuk K ini, itu jumlah klaster yang digunakan dalam algoritma. Sedangkan yang C ini klaster ke I. Untuk X elemen dari C sub I, itu setiap data X yang termasuk dalam klaster CI. X adalah data point dalam klaster CI dan MI adalah sentroid dari klaster CI. MI berhubungan dengan pusat mean dari klaster tersebut. Jika diberikan 2 klaster, kita dapat memilih salah satu dengan error terkecil. Salah satu langkah mudah untuk menurunkan SSE adalah dengan meningkatkan jumlah klaster. Clustering yang baik dengan K lebih kecil mempunyai SSE lebih kecil dibandingkan dengan clustering dengan K lebih tinggi. Next. Selanjutnya, ini adalah contohnya. Klaster yang diperoleh sentroid 1 sama dengan 2, 3, sentroid 2 sama dengan 4, 10, 11, 12, 20, 25, 30. Dan sentroid baru mu1 sama dengan 2,5 dan mu2 sama dengan 16. Maka cara perhitungan SSE-nya adalah 2 dikurangi 2,5 kuadrat ditambah 3 dikurangi 2,5 kuadrat. 2 ini, angka 2 yang warna merah ini dari C1 dan 3 ini yang berwarna merah dari C2. Kemudian masing-masing
dari C1 ini dikurangi dari μ1 dan yang C2 dikurangi dengan μ2. Kemudian ditambah 4 dikurangi 16 kuadrat, ditambah 10 dikurangi 16 kuadrat, dan seterusnya ini didapat dari C2 4 ini dikurangi μ2 sama dengan 16. Jadi 4 dikurangi 16 dan 10 dikurangi 16 dan seterusnya. Next. Berikut adalah pemilihan inisial sentroid. Dimulai dari iterasi ke-1. Iterasi 1 ini digambar iterasi 1 ini titik-titik pada grafik dikelompokkan menjadi 3 warna, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Ini menunjukkan 3 klaster yang berbeda. Untuk tanda plus besar di tengah masing-masing klaster mempresentasikan sentroid. Kemudian, iterasi 1 ini adalah algoritma dimulai dengan pemilihan inisial sentroid pusat klaster awal secara acak. Data diberi label berdasarkan kedekatan ke sentroid jarak Euklidean. Setiap klaster berisi data yang berada paling dekat dengan sentroid awal. Next. Selanjutnya, iterasi yang kedua ini, setelah semua data dialokasikan ke klaster masing-masing, sentroid diupdate, dihitung ulang sebagai rata-rata posisi titik-titik dalam klaster tersebut. Tampak perubahan posisi sentroid dibandingkan iterasi 1. Titik data di beberapa area mungkin sedikit berpindah klaster karena jarak ke sentroid berubah. Next. Selanjutnya, untuk iterasi ketiga ini, proses pengelompokan data dan penghitungan ulang sentroid berlanjut. Pada iterasi 3 ini, posisi sentroid semakin mendekati posisi final. Dalam data dalam klaster mulai stabil karena sedikit pergerakan dibandingkan iterasi 1 dan 2. Next. Selanjutnya, iterasi keempat, sentroid hampir tidak berubah posisinya dari iterasi keempat. Seperti iterasi pada iterasi 4 ini, sentroid hampir tidak berubah posisinya, sedikit sama pada di iterasi ketiga. Ini menunjukkan bahwa algoritma mulai mendekati hasil stabil. Next. Pada iterasi 5 ini tidak ada lagi perubahan signifikan pada sentroid maupun pengelompokan data, sehingga algoritma telah selesai dan konvergensi tercapai. Next. Pada klaster berwarna hijau dan biru pada iterasi 5 ini terletak di bagian atas grafik dan saling berdekatan menunjukkan kemungkinan ada beberapa data yang bisa menjadi ambigu, dapat masuk ke salah satu dari 2 klaster karena berdekatan. Sedangkan untuk klaster merah terpisah sedangkan klaster merah terletak di bagian bawah grafik, jauh dari klaster hijau dan biru. Jarak sentroid merah ke sentroid klaster lainnya seperti hijau dan biru jauh lebih besar dibandingkan jarak antar sentroid hijau dan biru. Jadi klaster merah ini berjauhan dari klaster hijau dan biru. Itu karena distribusi yang terisolasi ini menunjukkan bahwa data dalam klaster merah memiliki karakteristik atau pola yang cukup berbeda dibandingkan 2 klaster lainnya. Sehingga mencerminkan homogenitas data merah menjadikan klaster lebih rapat dan terisolasi dibandingkan klaster lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah kekurangan dari K-means. K-means bermasalah ketika klaster-klaster berbeda dari ukuran, kepadatan, dan berbentuk tidak bulat.
Lalu yang kedua, K-means bermasalah ketika data mengandung outliers. Next. Ini yang pertama, kekurangan K-means berbeda dari ukuran. Bisa dilihat dari gambar yang pertama, dari sisi kiri terdapat 3 klaster, yaitu kotak biru, lingkaran atau bulat merah, dan segitiga hijau dari original points-nya. Lalu di sini kami sendiri membagi menjadi 3 klaster. Tetapi pada gambar ini menunjukkan bahwa kami kurang efektif saat klaster memiliki ukuran yang berbeda. Karena terlihat dari kami sendiri di sini masih terlihat tercampur, maupun contoh dari bentuk segitiga yang simbolnya hijau menjadi klaster biru. Karena algoritma ini menggunakan jarak Euclidean untuk menghitung kedekatan data dengan sentroid. Klaster kecil yang dekat dengan klaster yang besar bisa salah terklasifikasi atau bahkan tertelan oleh klaster yang lebih besar. Next. Yang kedua, kekurangan K-means berbeda dari kepadatan. Bisa dilihat dari gambar yang pertama, original points. Di sini memiliki 3 klaster, masih sama, yaitu lingkaran atau bulat merah, kotak biru, dan segitiga hijau. Di sini dari kelas yang pertama, yang lingkaran atau bulat berwarna merah ini memiliki tingkat kepadatan yang terpecah-pecah, sedangkan kotak biru dan segitiga hijau memiliki kepadatan yang lebih padat. Nah, lalu di sini kami membagi 3 klaster, tapi terdapat pada gambar tersebut kami masih kesulitan mengelompokkan data yang memiliki kepadatan yang berbeda. Kenapa? Karena data yang lebih padat cenderung membentuk klaster yang lebih kecil. Meskipun sebenarnya klaster ini tidak mencerminkan distribusi yang sebenarnya. Bisa dilihat dari gambar tersebut, segitiga yang simbolnya hijau menjadi warna merah karena kami kesulitan dalam mengelompokkan atau mengklasifikasikan 3 klaster atau 3 data tersebut. Bisa di next. Yang ketiga, kekurangan K-means berbentuk tidak bulat. Di sini dari gambar tersebut ada data yang berbentuk tidak bulat ataupun cuma melingkar dari original point-nya. Terdapat 2 klaster berwarna merah dan berwarna biru. Lalu kami di sini membagi 2 klaster tersebut, tetapi kami merasa masih tidak mampu menangani klaster tersebut dengan bentuk yang tidak bulat atau tidak sferis. Karena klaster tersebut berbentuk melingkar, tidak dapat diidentifikasi dengan baik oleh kami. Karena algoritmanya hanya efektif untuk data yang didistribusikan atau berbentuk lingkaran atau bulat. Kurang lebihnya seperti itu. Bisa kembali ke slide sebelumnya, Mas. Untuk yang kekurangan pada K-means tadi bermasalah ketika data mengandung outliers. Pada PowerPoint pada PowerPoint ini tidak dijelaskan, maka akan saya jelaskan. Oke, bisa diambil contoh dari original point yang sisi kiri ini berbentuk bulat. Itu terdapat lingkaran-lingkaran yang menabrak garis atau outliers, dan masih banyak data lingkaran yang berwarna merah yang jaraknya itu jauh dari klaster-klaster lainnya. Di sini, outlier atau data yang sangat jauh dari klaster lainnya dapat mempengaruhi posisi sentroid secara signifikan, sehingga hasil clustering menjadi kurang akurat. Jadi, kami di sini bermasalah ketika data mengandung outliers ataupun klasternya jauh dari klaster lainnya. Rapinya seperti itu. Bisa di next ke slide penanganan. Nah, untuk penanganannya, penanganan kekurangan K-means. Di sini kita dapat permasalahan yang tadi, yaitu K-means berbeda dalam ukuran. Jadi solusinya ialah, salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak jumlah klaster.
Di original points-nya tadi terdapat 3 klaster yang berwarna biru, merah, dan hijau. Di sini dibagi menjadi 10 klaster ataupun 10 varian data atau 10 warna agar bisa dibedakannya. Dengan klaster ini, dengan cara ini ataupun memperbanyak jumlah klaster, data yang dibuat akan menjadi lebih detail dan relevan serta efisien, dan juga variasi datanya akan menjadi lebih banyak. Bisa di next. Begitupun juga pada permasalahan kekurangan Cummins pada dari berbeda kepadatan tadi. Itu juga bisa menggunakan cara memperbanyak data. Di sini dari 3 klaster tersebut dibagi menjadi 10 data. Bisa di next. Dan permasalahan pada Cummins yang tidak bisa mengidentifikasi varian yang berbentuk melingkar dan tidak berbentuk bulat tadi juga dapat menggunakan cara dengan memperbanyak klaster ataupun memperbanyak varian data. Mengapa demikian? Apakah memperbanyak jumlah klaster sangat efisien? Menurut saya efisien. Dengan memperbanyak jumlah klaster, variasi data menjadi lebih halus dan pengelompokan menjadi lebih detail relevan dengan variasi data yang banyak. Lalu eh, dengan menambah klaster-klaster tersebut ataupun menambah varian klaster, setiap kelompok menjadi lebih spesifik dan pengelompokan yang lebih tinggi dapat dibuat atau dikelompokkan menjadi lebih baik lagi. Lalu solusi atau cara ini cocok digunakan ketika dataset memiliki banyak subkelompok dengan perbedaan kecil dan ketika tujuan analisis adalah memahami pola granular dalam data. Cara ini tidak melulu efisien karena cara ini masih memiliki banyak kekurangan ataupun ada beberapa tantangan utama dari cara memperbanyak klaster ini. Salah satunya ialah jadi semakin banyak klaster, semakin lama waktu yang dibutuhkan algoritma untuk convergen dan membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan informasi pada setiap klaster. Jadi, jika kita menggunakan cara memperbanyak klaster, itu akan memakan waktu yang lebih lama dan juga akan membutuhkan lebih banyak memori, serta data noise atau outlier bisa lebih mudah membentuk klaster sendiri, sehingga mengurangi kemurnian dari klaster tersebut. Dari kehidupan sehari-hari ataupun contoh penerapan pada pengerjaan kami sini, bisa saya ambil contoh pada sebuah platform pembelajaran online memiliki sebuah ribuan artikel atau dokumen. Bisa dijelaskan seperti perpustakaan digital kurang lebihnya. Lalu penerapannya pada artikel dikelompokkan berdasarkan topik seperti matematika, fisika, dan literatur, ataupun dan lain sebagainya. Lalu, data yang digunakan bisa berupa kata-kata yang sering muncul dalam teks, ataupun riwayat. Nah, kami sendiri membantu mengelompokkan artikel-artikel dengan tema yang serupa. Jadi, kami sini pada penerapan tersebut bermanfaat mempermudah pengguna menggunakan artikel yang relevan dan mengurangi waktu pencarian materi belajar. Jadi kesimpulannya, memperbanyak klaster dalam Cummins bisa memberikan informasi yang lebih detail, tetapi juga meningkatkan kompleksitas dan tantangan dalam interpretasi hasil. Jadi oleh karena itu, pemilihan jumlah klaster yang tepat sangat penting dan harus dilakukan dengan hati-hati. Dengan penggunaan berbagai metode evaluasi dan teknik pemilihan jumlah klaster. Jadi kita bisa menggunakan cara memperbanyak klaster ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Tentunya masih banyak cara-cara lain dari Cummins yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun sesuai kebutuhan kita.
Jadi kita dapat memperoleh hasil clustering yang lebih optimal dan lebih bermakna. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.